Semuanya masih 2.000 orang, shalom. Haleluya, dari tempat ini 10.000 orang bersama dengan malaikat Tuhan, amin. Saya ajak kita untuk bagi berdiri bersama, katakan shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita persiapkan hati kita pagi hari ini, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kalau Tuhan boleh melawat kami di ibadah yang pertama, kami percaya di ibadah yang kedua dengan hati yang rindu, hati yang haus, Tuhan akan melawat setiap kami. Kami percaya ada kuasa di dalam doa kami, ada kuasa dalam pujian kami, ada kuasa di dalam setiap penyembahan kami. Sebab Allah yang kami sembah, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang heran, dan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat sepanjang minggu yang kami lalui. Kami percaya Allah yang setia, yang selalu menopang setiap kami. Jika kami boleh ada sampai saat ini, karena kami punya percaya, iman yang percaya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari lebih lagi Engkau berkarya. Roh Kudus, kami undang Engkau bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Bagimulah pujian, bagimulah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang rindu menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Dia yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tak akan pernah menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
yang besar, yang dengan iman kami katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan mengangkat tangan bersama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dia yang berjanji, Dia sanggup menggenapi. Jadilah seturut imanmu pagi ini. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat Tuhan, aku punya Hiralabaralabaralabarala. Jadilah seturut imanmu. Dengan iman kami katakan, dengan iman percaya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya. Terima kasih Tuhan, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Dengan mengangkat tanganmu katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jadilah seturut dengan imanmu. Terimalah kemenangan. Terimalah berkat Allah yang tak berkesudahan. Terimalah kasih Bapa yang besar dan setia. Sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan di atas perkara kami, di atas segala doa kami. Dia sanggup melakukan. Ya Yesus Tuhan, mari berserah kepada Dia. Katakan dengan imanmu, sekalipun kau tidak melihat,
mengerti dengan imanmu, percaya. Kami terima mujizatmu, kami terima kemenanganmu. Ya, ya. Ya Jesus, Jesus. Wow. Kami terima kemenangan, kami terima mujizatmu, kami terima kesembuhan, kami terima kuasa-Mu, ya Yesus Tuhan, ya Yesus Raja. Kami angkat penyembahan kami, kami angkat pujian kami, kami angkat syukur kami. Sebab berbahagialah orang yang mengandalkan Dia, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya, yang menaruh pengharapannya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tidak akan pernah layu, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Iralanamaya seyaranamaya sande, kami tak mau mengandalkan kekuatan kami, kami tak mau mengandalkan kehebatan kami, pikiran kami, tetapi kami mau bersandar kepada Allah pusat penyembahan kami, kepada Allah pemilik kehidupan kami. Mungkin terkadang kita berkata, aku mau melakukan seperti ini. Tetapi Tuhan berkata, aku yang lebih mengerti, aku yang lebih tahu, aku yang lebih tahu apa yang terbaik buat engkau. Mari katakan, Tuhan jadilah seperti yang kau ingini. Ya Jesus. Kami tak mau mengandalkan pikiran kami, kekuatan kami. Ya, lihat air mata kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kami mau belajar berserah di hadirat Tuhan. Kami mau belajar bersandar kepada Tuhan. Kami mau belajar tidak mengandalkan pikiran kami, kekuatan kami. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi ini. Jesus. Tak usah ku takut, ada Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ku katakan
Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah. Mari angkat tangan kananmu bersama. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Satu kata kami katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Taruh untuk kota, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Mari saja kita bangkit berdiri bersama, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Ini pengakuan kami, Dia besar. Wow, Tuhan Yesus, El Shaddai, kami katakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah, lebih lagi. El Shaddai, El Shaddai,
luar biasa. Dengan segenap hati kami Tuhan, Jemaat-Mu GB Tarutung Kota merendahkan diri di hadapan-Mu pada saat ini. Kami membawa korban persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami sebagai tanda terima kasih kami kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau mengurapi setiap kami. Engkau mengajari kami Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk taat kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti rencana-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap fokus dan memandang kepadamu Bapa. Biar kami tidak melihat keadaan kami, tapi kami mau melihat kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau ya Allah, maka pintu sorga-Mu akan terbuka dan Engkau turun dari tahta-Mu, berjumpa dengan kami di tempat ini, membawa berkat kelimpahan, berkat kesembuhan, kekuatan Tuhan. Bahkan kami percaya kami dipulihkan Bapa. Kami diberkati pada saat ini, kami dimenangkan Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu? Hanya lewat pujian penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar Engkau berikan bagi kami pada saat ini, lewat kebenaran firman-Mu ya Allah, yang akan mengajar kami untuk kami bertumbuh di dalam Engkau, menjadi jiwa-jiwa yang dewasa di hadapan Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat kebenaran yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami, untuk kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu Tuhan turun bagi setiap kami ya Allah. Dan kami pada saat ini Tuhan berdoa bagi negeri dan bangsa kami. Diberkatilah bangsa kami Indonesia, diberkatilah negeri kami, damai sejahtera Allah turun bagi bangsa kami Tuhan. Kami akan melihat kemajuan kesejahteraan daripada-Mu ada di negeri ini Tuhan, ada di bangsa ini, sebab bangsa ini ada di hati dan pikiran-Mu Bapa. Terima kasih, berkat-Mu turun atas pemimpin kami, Bapak Presiden kami, para menterinya, bahkan seluruh jajarannya. Kami berdoa, biarlah Tuhan kuasa-Mu mengalir atas setiap mereka Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas mereka untuk memberikan keputusan yang benar bagi negeri kami ya Allah. Diberkati negeri kami di dalam sosial politiknya Tuhan, bahkan di dalam ekonominya Tuhan. Kami berdoa, berkat kelimpahan ada di negeri ini Tuhan. Engkau akan mendatangkan berkat-berkat dari orang-orang fasik mengalir atas negeri kami, sehingga negeri kami akan menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami percaya juga Tuhan, atas Tapanuli Utara tempat kami tinggal Bapak, Engkau hadir menjadi Tuhan dan Raja yang akan memberi pertolongan bagi Tapanuli Utara Tuhan, bagi pemimpin kami, Bapak Bupati kami, bahkan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau yang mencengkeram setiap hati dan pikiran mereka, memberikan yang terbaik bagi Tapanuli Utara ya Allah. Dan kami pada saat ini bersyukur atas orang-orang Tuhan yang Kau sembuhkan dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami tidak takut Tuhan, kami tidak goyang akan apa yang sedang terjadi, sebab kekuatan daripada Tuhan itulah yang menjadi milik kepunyaan kami di dalam Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, berkat-Mu mengalir atas setiap pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko, Bambang Yonan, Edi Prayetno, bahkan bagi gembala kami di tempat ini. Kuasa Allah mengalir, pengurapan Allah mengalir, memberikan yang terbaik bagi pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa orang yang merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini? Pasti tepuk tangannya yang terbaik buat Tuhan. Coba berikan salam sehati, katakan, wow, kamu luar biasa hari ini. Sebab kita punya Allah yang luar biasa, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan.
Sama-sama kita tepuk tangan yuk. Sebab inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelapar di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran, angkat suara amin di tahun Yobel dari Bukit Sion. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran, angkat suara di tahun Yobel dari Bukit Sion, keselamatan datang. Sebab inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, baik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman boleh angkat tangan kanan bersama, katakan kamilah bekerja. Nyatakanlah firman yang siap, katakan dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran, angkat suara ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran, angkat suara ini tahun Yobel dari Bukit Sion, keselamatan datang. Boleh angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Siang hari ini kita mau deklarasikan bahwa tiada Tuhan seperti Jehovah. Tiada seperti Jehovah. Tiada seperti Jehovah. Tiada seperti Jehovah. Tiada seperti Jehovah. Satu suara kami katakan. Tiada seperti Jehovah, tiada seperti Jehovah, tiada seperti Jehovah. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran, angkat suara ini tahun Yobel dari Bukit Sion. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran, angkat suara ini tahun Yobel dari Bukit. Dua tangan boleh lambaikan bersama, katakan yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang telah ada, yang ada, yang akan datang, yang ada, yang akan datang, Alfa dan Omega, katakan amin. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan siap, katakan yang
Kasih tahu. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata yang lumpuh saja melompat. Kita mau melompat bawa Tuhan, amin. Kita coba dulu. 1, 2, 3, yuk. 1, 2, 3. Siap. Ini tahun pembebasan. Kasih tahu kiri kanannya, yang lumpuh saja lompat. Yang lumpuh dan yang buta lompatkan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ku percaya tahun pembebasan. Katakan sebab ini tahun pembebasan seutuhnya, katakan amin. Kasih tahu kiri kanannya, kamu dibebaskan seutuhnya. Yang dibebaskan dari masalah, tepuk tangan. Yang dibebaskan dari setiap belenggu dosa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini tahun pembebasan. Tahun pembebasan. Anak kuda loncat ya. Siap, go. Yang lumpuh dan yang loncat lompatkan bersoraklah. Sekali lagi Bapak Ibu saja katakan ini tahun pembebasan. Ya. Semua tawanan. Sambil lirik kanannya katakan yang lumpuh, yang dan yang buta lompatkan bersoraklah. Yang percaya dua tangan katakan sebab ini tahun pembebasan. Jadilah sesuai imanmu. Sebab ini tahun pembebasan. Hey, hey, hey. Sorakan yes. Sorakan aku percaya. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang kau dapati aku tetap setia. Mari yang percaya
firman Tuhan untuk kita. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini doa kami, Tuhan. Ini doa kami. Engkau sendiri yang berfirman. Engkau yang berkata bahwa Engkau memberikan kepada kami hati yang baru, dan roh yang taat Engkau berikan kepada kami. Ketaatan dan roh yang taat itu sudah ada di dalam kami. Kami hanya perlu mengaktifkannya. Kami perlu cultivate. Kami harus mengusahakannya. Karena itu sudah ada di dalam kami. Thank you, God. Terima kasih Engkau sudah berbicara di awal ini bagi kami. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa, biar Engkau berbicara lebih lagi kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Lord, Engkau yang paling tahu apa yang kami butuhkan. Tapi hari ini kami gak mau hanya mendengar dan hanya mau lihat apa yang kami butuhkan. Tapi kami mau tahu apa yang Tuhan butuhkan dari hidup kami. Thank you, God. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati seluruh anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Hebat. Ini kayaknya nanti yang akan melewati tahun 2020 dengan tetap bersinar-sinar nih kayaknya ya. Haleluya. Oh iya dong. Iya, kenapa? Karena kalau kita punya Allah yang besar, katanya tadi di awal, aku punya Allah yang besar. Maka Tuhan Allah yang besar itu, Bapak Ibu, akan memberikan kebesaran dan kekuatannya kepada umatnya. Amin. Amin. Karena kalau kita bilang bahwa Bapa kita besar, maka kita juga akan besar. Tidak hanya badannya, tapi juga imannya dan berkatnya besar untuk hidup saudara. Haleluya. Amin. Saudara, di tahun 2020 ini ada begitu banyak hal yang cukup menyesakkan hati. Gak hanya COVID, tapi kemudian dengan ekonomi. Gak hanya dengan ekonomi, tapi kemudian dengan keadaan bangsa dan banyak hal yang menyesakkan hati kita. Tapi tadi ada firman Tuhan yang kita dapatkan di ibadah pertama. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap kuat dan akan tetap maju Bapak Ibu. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka kekuatan baru Tuhan berikan atas hidup kita. Amin. Amin. Coba katakan kuat. Kuat. Bapak Ibu, tahun 2020 akan segera berlalu. Ya. Jangan katakan lewat dosude. Kayak ya udahlah nggak apa-apa pasti berlalu kok. No, tapi kita harus mengatakan kata-kata yang seperti itu dengan different state, dengan keadaan yang berbeda. Katakan kata-kata itu dengan iman bahwa semua akan berlalu dengan kekuatan Tuhan. Dan kita akan menyelesaikan 2020 tetap bersukacita, tetap kuat dan tetap penuh dengan berkat dari Tuhan. Kok gak semangat kayak yang tadi ya? Saya mau dengar amennya lagi dong. Jadilah seperti imanmu dan perkataanmu. Iya dong, harus begitu Bapak Ibu. Ya, yang tepuk tangannya paling keras itu berkatnya luar biasa. Oke, kita buka firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6.
Hari ini saya bicara tentang ketaatan dan mudah-mudahan, nggak mudah-mudahan sih ya, saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu nggak akan mengintimidasi saya dengan tatapan Bapak Ibu. Karena di ibadah pertama tadi saya sepertinya gitu. Karena topik tentang ketaatan, kalau diibaratkan makanan, ya Bapak Ibu, ini topik yang kalau makanan ya, makanan ini makanan berat sebenarnya. Dan ketaatan, pengajaran tentang ketaatan tuh luas banget ya toh ya. Itu benar-benar banyak aspek, banyak elemen yang kita harus pelajari. Dan masalahnya adalah sering sekali kita tidak mengerti tentang ketaatan, kita salah atau kita susah untuk taat kepada Tuhan karena fondasi tentang ketaatan itu sendiri tidak terbangun dengan baik. Kita buka firman Tuhan, kita baca sama-sama di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, tidak ada ketaatan tanpa iman. Tidak ada ketaatan tanpa percaya. Kalau kita bilang bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita pasti akan taat kepadanya. Taat di sini bicara tentang melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Ini merupakan sambungan dari khotbah saya yang sebelumnya, dan di khotbah saya sebelumnya kan saya sudah paparkan tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Apa sih sebenarnya percaya kepada Tuhan? Trust itu seperti apa? Gitu. Dan sekarang saya akan bagikan tentang yang kedua. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kitab Amsal bicara tentang mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Karena waktu kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Bapak Ibu, mengakui Tuhan dalam segala laku kita, itu artinya kita menjadikan Tuhan, menjadikan seluruh firman Tuhan itu bahasa Indonesia, reflektif dalam semua kehidupan kita. Artinya, apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya itu kelihatan dalam hidup kita. Itu mengakui Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Galatia 2 kalau nggak salah ayat 20 ya, kalau saya nggak salah ya, berarti benar. Kita ini hidup katanya bukan lagi kita, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20, benar dong, haleluya. Nggak bohong saya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kenapa orang-orang Kristen hari-hari ini sulit untuk taat? Bergumul untuk taat kepada Tuhan dan mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Kalau di gereja boleh, dengarkan khotbah bagus, ketawa-ketawa, lucu. Oh ini kalau pendeta yang ini khotbah ini nih. Oh kalau si Melva yang khotbah, aduh males. Suaranya terlalu kenceng. Terus susah, males, nggak mau kalau Melva khotbah atau yang no. Di gereja mungkin kita dengarkan khotbah, oh ya ini bagus nih. Tapi cukup sampai di bagus aja. Perintah yang tertuang yang ada di dalamnya kita hanya lakukan kalau kita mau. Kayaknya bisa deh gue lakukan. Saya lakukan, oh gampang kayaknya. Kalau yang sulit, kayaknya gak usah deh. Susah Tuhan. Kita pilih yang mana yang mau kita taati, mana yang tidak. Bapak Ibu, kalau kita bilang bahwa hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam kita, harusnya it's not difficult, gak susah untuk taat. Tapi masalahnya orang-orang Kristen hari-hari ini hidup dengan dua kaki, dengan dua muka di gereja, seperti
orang yang udah mau sampai tangannya ke surga, di luar hidupnya acak adul. Gak ada bedanya dengan orang di luar sana. Bapak Ibu, ketaatan itu adalah ujian terbesar dalam kehidupan kekristenan. Itu TOEFL pernah buat, saya baca itu di dalam status WA-nya. Obedience is the greatest test of our faith. Ketaatan itu adalah ujian terbesar terhadap iman kita. Orang taat, ini saya bicara tentang aspek yang umum, aspek umum ya Bapak Ibu, aspek umum. Orang taat bisa jadi satu, karena takut. Biasa nih anak-anak sama orang tuanya. Awas ya kalau nggak tidur siang, bapak nggak kasih jajan. Awas ya kalau sedikit aja bapak lihat kamu main kotor, bapak pukul kamu. Takut dipukul, taat akhirnya. Ini mentalnya mental anak-anak dan mental budak. Bapak Ibu, anak-anak tuh paling susah taat, serius. Jojo tuh ponakan saya, mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah pernah dengar ceritanya. Jojo tuh hanya akan makan apa yang dia mau. Kalau dia nggak suka dia nggak mau. Gitu, sayur ini sayur, enak loh ini. Nggak mau. Nggak bakalan. Dan dia akan pilih, oh Jojo mau sarapan apa? Dia lucu, kalau dulu waktu masih dia 2 tahun dia bilang, dia pinter ngomongnya termasuk cepat. Biasanya cewek kan memang lebih cepat ya katanya bicara ya. Saya nggak tahu, saya belum punya anak soalnya. Belum nikah juga. Dia bilang pancake tuh kayak, apa ya, kalau di sini bahasa ini yang apa, nekuk. Dia kalau bilang pancake tuh nengkek. Nengkek. Maunya pancake. Terus nanti dia makan gitu ya. Ya kalau misalnya dikasih sarapan yang lain yang lebih sehat, itu sehat. Karena ada telur, ada susu dan sebagainya. Cuman maksudnya dia akan lebih memilih apa yang nyaman, apa yang dia suka. So, mungkin yang tadi pagi dengar ini beda lagi, Tuhan akan ungkapkan hal-hal, maksudnya reveal new things for you. Hal-hal yang baru untuk Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu memang susah banget. Bapak Ibu mau bilang kayak mana juga untuk mereka kita ajarin taat, itu memang susah. Tapi harus diajarin. Ini agak sedikit menyimpang. Bapak Ibu, boundaries in life itu perlu. Ada batasan-batasan di dalam hidup. Ada satu perkataan yang begini, kalau seorang anak tidak diajari taat mulai dari kecil, maka tidak ada barikade baja yang bisa menghentikan dia waktu dia besar. Artinya dia nggak akan bisa taat sekalipun ada barikade baja di depan sana waktu dia dewasa, kalau nggak mulai belajar taat dari kecil. Ajari anak Bapak Ibu untuk taat. Tapi itu udah topik yang berbeda. Bagaimana sih sebenarnya kita mengajari, seperti apa sih taat itu? Tapi satu orang taat karena out of fear, karena takut. Slave mentality, mental budak. Yang kedua, orang taat, they have to comply, compliance, pemenuhan kewajiban. Kita harus bayar pajak, betul? Kalau tidak bayar pajak, didenda. Ya toh? Saya bicara tentang semua aspek dalam hidup Bapak Ibu, bukan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Dan paling susah. Tapi karena kita harus punya wajib bayar pajak, kita bayar pajak. Bos kita bilang kasih tugas, kita udah gak enak nih, aduh males banget harus disuruh ke tempat itu. Jauh lagi begini dan begitu gitu. Udah kendaraan susah. Tapi kita harus taat, kenapa? Karena kita masih butuh pekerjaan kita. Karena kalau kita gak taat, dipecat. Ada ketaatan yang ketiga.
Dalam Yohanes 14 boleh? Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Turut, taat, menuruti dalam bahasa Inggris itu obey. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sederhana sekali. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintahnya. Kita akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hanya pilih-pilih comot-comot yang kita mau, maka kasih kita kepada Tuhan dipertanyakan, tanda tanya besar. Seperti apa? Sesederhana itu. Sudah, saya selesai khotbahnya. Enggak. Tapi memang sesederhana itu. Enggak ada yang lain, Tuhan tuh enggak ribet. Tuhan tuh enggak perlu embel-embel lain, dan Tuhan bicara straightforward. Tuhan enggak pernah punya message yang harus susah gitu menggalinya, enggak. Saudara, Bapak Ibu kalau lihat baca kitab Perjanjian Baru, lihat semua perintah Tuhan di sana straightforward. Langsung aja. PTL, Batak tembak langsung. Masih orang Batak kan? Masih ya? Oh, oke, sama berarti kita. Firman Tuhan gak susah. Simple, very simple. Kalau kamu mengasihi aku, kamu lakukan firmanku. Kalau kamu gak mengasihi aku, kamu gak akan lakukan firmanku. Dan Tuhan gak pernah paksa kita. No, Tuhan gak ambil cambuk. Ya, firman ini konteksnya dan ini gak ada misalnya, maka kalau kamu mengasihi aku, kamu harus melakukan firmanku, kalau tidak aku cambuk kamu. Ada gak? Enggak ada. Yang di Alkitab saya gak ada. Yang saya baca juga gak ada. Kita taat bukan karena takut, Bapak Ibu. Kita rela melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan karena wajib. Jangan. Tapi lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Karena kita mengasihi Dia. Segala sesuatu yang keluar dari kasih, segala sesuatu yang keluar dari hati yang murni, hasilnya tuh beda. Beda banget. Ketaatan itu harusnya adalah hasil dari dalam. Apa yang terjadi di dalam hati kita terpancar keluar dalam diri kita. Harusnya seperti itu. Hasilnya beda. Bapak Ibu, kemarin di dalam ibadah youth, saya juga bagikan tentang orang yang membangun hidupnya di atas dasar yang benar, yaitu orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, itu sama seperti orang yang membangun hidupnya di atas dasar batu. Dan itu kuat. Ternyata ketaatan itu adalah fondasi yang kuat dalam kehidupan kekristenan. Karena ketaatan itu lebih baik daripada korban bakaran. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu lebih dikenan Tuhan daripada korban bakaran. Enggak saya yang bilang, kitab Amsal yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Bapak Ibu, misalnya nih, Bapak Ibu punya anak, punya anak 3, udah, punya anak 3, ini kan udah mau Natal ya kan. Selama 1 tahun ini, ada anak-anak, Bapak Ibu sayang sama semuanya enggak? Sayang kan? Unang Merdeka dah, malah tuh anak-anak gitu. Merdikan tahu kan? Saya tahu itu di sini. Di Taruteng. Jangan merdikan, jangan pilih kasih. Sayangin, pasti sayangin semuanya. Tapi Bapak Ibu enggak boleh bohong. Jangan bohong.
pasti Bapak Ibu punya tendensi untuk ada preference kalau misalnya anak yang satu, anak yang kedua misalnya lebih taat daripada yang dua lagi. Minimal nggak dalam perbuatan Bapak Ibu tunjukkan lebih sayang, minimal dengan perkataan. Ini yang dua nih kalau disuruh, banyak kali alasannya, ya kan? Cika, ambilkan dulu ini mama, baju mama. Aduh ma, aku aja pun ma, nggak bisa yang lain ma. Aku tuh lagi ngerjain tugas sekarang, gitu. Tony, cuci piring ya jangan lupa. Bukan tugasku itu. Mama ini pun gini. Tapi giliran minta jajan mak, minta jajan. Bapak Ibu pasti jawaban pertama dari Bapak Ibu pasti bilang gini, mau lu mangido jajan nomor sada maho, mau lu mau disuruh mencuci piring, godangan alasam. Tapi ada satu nih, kalau disuruh, tolong nak ambilkan ini mama nak, handphone mama nak. Di mana mama buat mah? Di dapur tadi lagi di charger. Oh iya, dia ambil ini mah. Dan dia nggak lakukan itu sekali aja, dia lakukan itu terus. Dan dia datang, dia bilang, ma ini mah, apalagi mah, ada lagi nggak mah? Bapak Ibu, bohong kalau Bapak Ibu bilang, enggak lebih sayang sama Tony gitu. Lebih sayang sama ini, bohong, nggak ada. Pasti semua kita lebih senang kalau ada anak yang kalau disuruh melakukannya dengan sukacita. Dengan hati yang benar, iya nggak? Jangan tatap saya dengan pandangan sinis kayak gitu dong. Saya ngomong yang apa adanya ini. Benar nggak Bapak Ibu? Ayo senyum dulu dong semuanya. Senyum. Coba buka masker. Enggak. Jangan buka maskernya. Nanti saya dipanggil sama ini nanti, polisi. Tuhan tuh butuh ketaatan yang kayak gitu. Yang dengan sukacita melakukannya. Saya nggak sempat kasih semua hal yang lain, share yang lain. Saya nggak tahu, maksudnya memang butuh waktu sih. Karena ini topik yang, ya itu tadi ini makanan berat. Tapi saya mau set foundation, saya mau set dasar yang benar dulu nih. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, Bapak Ibu pasti taat kepada perintahnya. Udah titik itu aja, nggak ada yang lain. Bapak Ibu, tadi saya bilang di kebaktian pertama, kasih kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu berbanding lurus sama levelnya dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa nangis guling-guling, doa sampai guling-guling di sini Bapak Ibu atau di rumah Bapak Ibu. Tuhan kemudian dengar, terima kasih Tuhan, aku ngasih pujian yang terbaik sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan bilang, Cin, Say, bayar perpuluhan ya, baru terima gaji loh. Bulan ini lagi banyak pengeluaran Tuhan. Kasih perpuluhannya bisa nggak full, setengah aja boleh? Boleh ya. Ada sesuatu yang Tuhan bilang, lakukan ini. Tuhan tuh bicara, saya nggak hanya bicara tentang firman Tuhan, tapi ada sesuatu yang Tuhan, kita tahu, anak-anak Tuhan tuh tahu. Orang-orang Kristen tuh tahu, ada sesuatu hal yang sangat sederhana, yang sangat wajar misalnya. Jangan bohong. Tapi kalau nggak bohong nih nggak dapat untung. Kalau nggak bohong nih ntar nggak dapat promosi. Kalau nggak ngejilat, tahu ya maksud saya. Kalau nggak cari muka, ntar nggak bisa nih. Kalau nggak sikut kanan, sikut kiri, nggak bisa bertahan. Tapi we know dalam hati kita, Roh Kudus tuh nggak ngomong, no, don't do it, jangan. Tapi kita nggak mau, kita nggak mau taat, dan kita masih berani datang sama Tuhan. Haleluya, Kau baik, Kau luar biasa, Engkau segalanya bagi aku. Dan di hati kita sebenarnya Tuhan bilang, kemarin kamu nyimpen sesuatu nih sama teman kamu.
Ngomong dulu Gi. Nanti Tuhan pulang ibadah gue ngomong. Saya ngomong. Sampai di rumah. Ngapain? Emang dia siapa? Males Tuhan, dia udah perlakukan aku. Dia udah jago banget ya, dia buat aku kayak gitu. Susah untuk taat, Bapak Ibu. Saya mau katakan, kita enggak bisa pilih taat yang ini, taat yang ini, taat yang ini kepada Tuhan. No. Tuhan mau ketaatan yang sepenuhnya. Enggak parsial, enggak setengah. Tapi Tuhan masih berkati aku sampai sekarang, aku masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Oh iya, betul. Karena tadi seperti saya katakan, orang tua akan tetap sayang sama anaknya yang taat, enggak taat. Tapi lihat, berkat Tuhan itu beda untuk orang-orang yang taat. Enggak bisa, itu hukum Tuhan. Hukum Tuhan, kasih Tuhan itu berlaku untuk siapapun. Siapapun. Tapi ingat, orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia, berkatnya beda. Karena Tuhan gak bisa mengingkari dirinya dan firman-Nya. Aduh, 5 menit. Saya kasih kesaksian Bapak Ibu. Saya kan kehilangan orang tua saya di usia yang masih sangat muda, dan adik-adik saya, maksudnya saya harus sekolahkan adik-adik saya, bertanggung jawab, ambil tanggung jawab untuk mereka. Bapak Ibu, sewaktu saya lahir baru, kelas 3 SMP, masuk SMA, di persekutuan doa yang saya ikuti, saya lahir baru, saya ingat sampai dengan detik ini, saya ingat perkataan itu. Bapak Pendeta bilang gini, anak-anak muda belajar untuk menaati kebenaran firman Tuhan, dan walaupun kalian masih sekolah, belajar untuk bayar perpuluhan. Gimana caranya bayar perpuluhan anak masih sekolah? Dia bilang, dari uang jajan. Tapi kan uang jajan berapa coba? 10.000. Oke, 10.000. Ya cuman 1.000 kan? Masa kasih perpuluhan? Tapi kan jajan tiap hari. Berarti kalau 1.000, setiap bulan bawa semuanya ke gereja dan minta Tuhan doain. Gitu. Waktu itu prinsipnya bukan kapan atau gimana, ini bisa jadi ini ya, tapi prinsipnya mengenai membayar perpuluhan Bapak Ibu, oke? Sejak saat itu saya taat. Uang jajan saya mah gak seberapa. Saya kumpulin mulai dari 500 Bapak Ibu. 500. Kadang sebulan cuman 1.500 saya bawa ke gereja, saya kasih perpuluhan saya, SMA. Kelas 2 SMA, saya sudah belajar, karena saya les mulai dari kelas 1 SMP, jadi saya udah sampai di level les bahasa Inggrisnya itu udah sampai level terakhir. Nah setelah level terakhir selesai, saya ngajar. Kelas 2 SMA saya ngajar. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, gaji pertama masih SMA, polos banget, pengen melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, berikan kepada Tuhan seluruh penghasilan pertamamu katanya. Untuk seorang anak SMA yang udah bisa punya duit sendiri, itu gede. Tapi saya kasih, semuanya saya bawa. Karena polos aja gitu, murni aja pengen ngelakukan apa yang Tuhan bilang. Dan bukan karena saya pengen berkat Tuhan waktu itu, enggak, karena memang pengen kasih, mau kasih gitu. Dan itu berlanjut sampai saya kuliah, saya ngajar juga sambil kuliah. Saya mulai kasih perpuluhan. Dulu kalau saya ngajar 2 kali seminggu, gajinya masih 400.000, ngajar privat. Saya setia Bapak Ibu. Kakak rohani saya, salah satu kakak rohani saya di Medan, itu misi ke Nepal. Dan sampai saat ini dia masih di Nepal, dia akhirnya menikah sama orang Nepal, Buru Purba.
Dia S1 hukum di USU, tapi dia tahu bahwa Tuhan taruhkan Nepal di hatinya dan dia jadi misionaris di sana sampai dengan hari ini. Saya mengatakan ini hanya contoh ketaatan, bukan mau bilang bahwa oh saya udah kayak gini, no. Saya masih kuliah, saya punya kebutuhan. Uang dari orang tua saya aja tiap bulan nggak tentu. Dan itu nggak enak, teman-teman saya bisa ini tiap bulan terima rutin tiap bulan, kalau saya mah makasih lah ya, puji Tuhan, haleluya, bisa kuliah aja syukur. Tapi waktu itu saya berhasil mengumpulkan uang dari hasil gaji saya 500.000. Itu nilai yang sangat besar Bapak Ibu. Tapi waktu itu Tuhan bilang, Melva, Kak Neta mau ke Nepal. Waktu itu kita lagi ada pertemuan pengerja. Waktu Tuhan bilang sama saya, jelas banget, give it all, kasih. Saya ingat itu dalam tabungan, saya kasih semuanya 500.000. Sampai saya kerja, saya tetap belajar kasih perpuluhan sama Tuhan, sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, yang saya tidak sadari, waktu saya belajar dari hal yang kecil untuk taat kepada Tuhan, sampai dengan hari ini, adik-adik saya bisa sekolah, tanpa kami minta satu peser dari saudara-saudara atau dari siapapun Bapak Ibu. Kenapa? Karena Jehovah Jireh itu memberkati kami dengan luar biasa. Saya gak punya mimpi saya akan bisa bangun rumah untuk orang tua saya. Gak bisa. Karena kami dulu tinggal di kompleks sekolah. Karena mama saya kan guru, almarhum. Saya gak pernah mimpi bisa. Tapi Bapak Ibu tahu, bukan karena banyaknya gaji saya bangun rumah untuk mama saya. Itu bukan waktu saya sekarang. Enggak. No. Lihat ya, ketaatan yang kecil. Ketaatan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ketaatan yang kecil itu akan menuntun Bapak Ibu kepada berkat demi berkat. Dimulai dari hal yang kecil. Saya hanya baru 2 tahun bekerja di pekerjaan saya yang pertama. Bukan karena banyaknya gaji saya. No. Dulu gajinya tuh cuma 4 juta. Tapi saya gak tahu kalau Bapak Ibu tanya terus kenapa bisa. Waktu itu adik saya udah ada yang 1 mulai kuliah. Udah sambil bantuin dia kuliah. Bayarin utang mama saya. Dan saya bisa bangun rumah untuk dia. 80-20 lah ya, artinya 80% dari saya, 20% dari mama saya masih hidup waktu itu. Bapak Ibu, kalau secara pikiran manusia gak mungkin. Biasanya sih saya harus nabung, maksudnya biasanya kan kita gitu ya, harus nabung dulu dan sebagainya. Tapi kadang Tuhan minta kita taat dengan kondisi atau hal yang kita bilang ini gak masuk akal banget sih Tuhan. Gimana saya mau ngasih perpuluhan ngomong gaji saya cuma 2 juta. Kalau dikurangin 200.000, belum lagi persembahan tiap minggu, belum lagi dana misi dan sebagainya. Boro-boro deh dana misi dan sebagainya Tuhan. Perpuluhan ini aja gue udah bergumul gitu. Gak masuk akal. Naaman juga disuruh untuk melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Nuh juga disuruh untuk melakukan sesuatu yang gak masuk akal. Bangun bahtera, bukan kapal kecil, bukan solo seperti yang di Danau Toba. Kapal besar, bahtera, di atas gunung lagi yang paling tinggi. Gak masuk akal. Tapi you know what? When you obey God, waktu kita taat kepada Tuhan, walaupun kita satu-satunya orang yang berbeda dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, Tuhan gak akan pernah berhutang kepada kita. Dan ada harga yang harus dibayar kalau kita mau taat kepada Tuhan. Tuhan gak mau ketaatan cuman 1, 2, cuman sekolom, 2 kolom, 10%, 20%, 30%, bahkan 9,9% pun Tuhan gak mau. Tuhan mau ketaatan 100%. Saya belajar taat untuk bayar perpuluhan sama Tuhan sampai dengan hari ini bukan karena saya ingin diberkati, enggak. Bapak Ibu, kalau perpuluhanmu masih 200.000 enak.
gampang. Tapi itu akan teruji. Akan teruji. Waktu harus bayar perpuluhan. Saya nggak tahu orang-orang kaya di luar sana dapat berkat 20 juta, 30 juta, 40 juta, 60 juta. Sisihkan. Bedain aja 200.000 dengan 6 juta. Nggak akan susah. Kenapa? Karena kita nggak mulai taat dari hal-hal yang kecil. And you only taat. Bapak Ibu hanya taat kalau waktu-waktu tertentu sesuai dengan yang kita mau. Akan susah taat. Bapak Ibu mulailah taat dari hal-hal kecil. Dan lakukan consistently. Lakukan secara terus menerus. Dan lakukan dengan kasih kepada Tuhan. Maka lihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Hanya dengan taat kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan ketaatan berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Amin. Amin. Hari-hari ini Tuhan mau dan Tuhan cari orang-orang yang mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dunia ini warnanya beda, saudara tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara berdiri dengan warna yang berbeda dari dunia ini. Di zaman-zaman ini kita perlu umat Tuhan yang berdiri teguh dalam kebenaran, taat melakukan kebenaran apapun harganya. Karena di situ Tuhan akan melakukan perubahan dan pemulihan untuk hidup kita dan orang-orang di sekeliling kita. Amin Bapak Ibu. Perumpamaan terakhir, minta maaf, itu TOEFL saya harus kasih tahu ini. Ini membuka mata kita, saya minta waktu mudah-mudahan 2 menit. Bapak Ibu tahu bunga matahari? Bunga matahari tahu? Aduh, tahu nggak? Bapak Ibu, saya nggak punya gambarnya. Bapak Ibu, bunga matahari itu kenapa dikatakan bunga matahari, tahu nggak filosofinya apa? Bapak Ibu, bunga matahari itu gede, bagus, indah banget. Bijinya banyak, bisa jadi makanan dan itu kayak radiates joy. Menyinarkan kebahagiaan kalau ngelihat bunga matahari gede berkembang dengan baik. Bapak Ibu tahu bahwa bunga matahari itu selalu, kenapa dikatakan bunga matahari? Karena dia selalu ikut arah matahari katanya. Saya baru baca filosofinya itu. Bunga matahari akan ikut arah kemana? Matahari terbit dia akan ikut, matahari terbenam dia akan ikut. Dia akan ikut matahari kemanapun. Sekalipun waktu matahari bersinar, sinarnya itu nyakitin dia. Tapi waktu dia ikut kemanapun matahari itu bersinar, bunganya itu tumbuh, kuat, dan indah sekali. Dia ikut kemana saja matahari pergi. Bapak Ibu, kalau kita bilang bahwa hidup kita segalanya untuk Tuhan, pertanyaan terbesarnya, apakah kita mengikuti kemana Tuhan bergerak? Apa yang Tuhan bilang kita ikut. Tuhan bilang A, oke Tuhan. Tuhan bilang B, oke Tuhan. Karena waktu kita melakukan itu, ada kehidupan yang terpancar dari kita. Ada berkat Tuhan di sana. Kalau kita bilang bahwa Yesus jadi pusat hidup kita, harusnya ikut Dia Bapak Ibu. Ikut Dia, taat. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang baik, hari ini kami datang kepadamu. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini pemahaman kami salah, pengertian kami salah. Tuhan, kami lebih memilih mengikuti apa maunya kami. Kami berkata bahwa Tuhan Engkau pusat hidup kami, Tuhan Engkau segalanya bagi kami. Tapi kami tidak menjadikan Engkau pusat dari semua tindakan, pemikiran, dan perkataan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar taat,
Kami mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan apapun harganya. Karena kami tahu Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu. Dan karena kami tahu di dalam setiap langkah ketaatan kami ada berkat Tuhan menanti di sana. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau belajar taat dan apapun konsekuensinya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tugas kami adalah taat dan hasilnya itu adalah tugas-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu. Materaikan firman ini Tuhan, masuk Tuhan, tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup setiap umat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 22 November 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah onsite dan online hari ini. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan, diakonia, atau persembahan lainnya, sekaligus Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara 2 berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30. Kami himbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh FFA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan 2 puasa di tempat ini pada jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali, yaitu ibadah pertama jam 8 WIB, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat diikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita sejak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita buka kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang akan tetap senantiasa memberkati menyertai kita, mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan persembahan di belakang. Sampai ketemu minggu depan.